Jokowi dan Sri Mulyani jangan setengah-setengah dong. Jangan berikan PHP. Harapan palsu. Jangan, kalau sudah berjalan, sudah beriak begini, sikat terus. Jangan takut. Rakyat di belakang. Rakyat di belakang dan kita siap. Antum siap nggak, Joy? Ya. Berjihad untuk membela kebenaran ini. Iya. Lah iya siap. Lalu siapa yang takut? Semuanya rakyat sudah menunggu. Pak Jokowi tidak boleh ingah-ingih ini. Pak Jokowi mohon maaf, harus tegas ini. Sudahlah, sapu saja. Ya. Sapu saja. Dan tolong ditegur. Bagaimanapun juga sampean sekarang ini presiden. Jadi kalau ada wakil presiden, mantan wakil presiden atau presiden yang tidak jelas, ngomong saja. Kalau sampean pekewoh untuk mengatakan kepada mereka, ngundang saya biar saya sama Bebian yang negur mereka. Nggak usah bayar. Saya ikhlas untuk bangsa dan negara ini. Ikhlas lillahi ta'ala, bukan hanya lillahi ta'ala. Tapi misalnya kalau uang-uang orang yang di luar nih saat ini masukkan kan lebih baik. Lebih bagus masukkan semuanya, maka jangan berhenti. Masukkan semuanya, sudahlah. Tidak usah dicari hukumnya, tidak usah dicari, kita sudah tahu bahwa itu duit maling semuanya, duit rampok semuanya. Ya sudah, kita bikin hijau saja, wong STNK aja 5 tahun nunggak bisa diputihkan. Ya sudah, milikmu tinggal 25%. 25% kalau 100 triliun kan sudah 25 triliun. Yang lain kembalikan kepada rakyat. Tidak usah dihukum, tetapi kamu jangan ulangi lagi. Kalau diulangi lagi, baru. Gitu loh, Beb. Ini kan nggak jelas semuanya aturan-aturannya. Maka kenapa Gus Dur kok meminta Pak Harto harus diadili? Persoalannya ini. Kalau Pak Harto diadili dan dinyatakan oleh pengadilan bersalah, maka duit yang ribuan triliun yang ada di luar negeri itu bisa ditarik. Tetapi Gus Dur kalah dengan mafia pendukungnya Pak Harto di belakang. Gus Dur yang diturunkan. Ini kan kasusnya sama. Ketika Jokowi akan menyelamatkan uang negara, uang rakyat yang ada di luar negeri, justru akan diturunkan dengan isu COVID, isu kerusuhan, isu ini, isu itu, isu ini. Itu loh persoalannya. Maka sampai kemudian kenapa ini bisa berjalan dan dibiarkan terus? Karena Pak Jokowi orang Solo. Coba kalau orang Surabaya. Coba kalau orang Madura. Tapi saya yakin Pak Jokowi berani. Lah iya berani, sak berani-beraninya bagi dalam kondisi menghadapi kanker ganas. Itu nggak sama dengan menghadapi borok, Beb. Kanker ganas ya harus dioperasi dan diambil kankernya. Amputasi dalam keadaan yang kayak begini Pak Jokowi harus berani. Negur barangkali usianya lebih tua dari Pak Jokowi, Pak Yusuf Kala ini. Tetapi dalam hal kesalahan setiap orang bisa salah. Al insanu mahalul khotok wanusian. Siapapun bisa berbuat salah. Dan itu kita watawasobil haq watawasobil sabr. Jadi kita mengingatkan Pak Yusuf, Anda ini sudahlah menjadi guru bangsa, menjadi bapak bangsa, jadi presiden, jadi wakil presiden ya sudah 2 kali, nyalon presiden ya sudah bolak-balik sampai undang-undang tidak membolehkan lagi melarang Anda untuk nyalon jadi presiden. Golek duit ya duitnya sudah semua pabrik, semua proyek Pertamina, supaya proyek semen, Tonasa, atau semen apa-apa saja, sampai tangga Barata, tangga Garda pesawat, sampai ini semuanya di tangan sampean. Proyek apa sih yang tidak sampean pegang? Sudah saatnya sekarang celengannya berapa? Kalau Pak Yusuf Kala aja tidak punya celengan, ya genjiknya lah, anak babinya itulah, genjik-genjiannya itu berapa? Masa kalah sama Pak polisi menyisakan gajinya, sudah pakaiannya tebel-tebel tiap hari kepanasan, gajinya disisihkan untuk orang-orang yang tidak punya. Dalam kondisi yang sekarang dibutuhkan kepedulian sosial. Pak Yusuf Kala sebagai putra orang NU di Makassar, orang ternama, tunjukkan kalau Rasulullah dijadikan sebagai teladan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Maka kalau engkau pengikut Rasulullah, jadilah seperti Rasulullah, menjadi uswah hasanah, teladan. Teladan bagi siapa? Seorang pemimpin mendapatkan tugas summa ja'alnakum khulaifa fil ard. Seorang pemimpin ditugaskan untuk mensejahterakan rakyat.
rakyatmu, bukan rakyat Palestina, nggih Pak Yusuf Kalla, saudara sampean sendiri. Maka harus mengingat hadis Nabi, mangkana yu'minu billah. Saya nggak ngajari, sampean anak ulama pasti lebih tahu. Mangkana yu'minu billah wabil yaumil akhir fal yukrim jarahu. Tidak dianggap orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir yang tidak memuliakan dan memberikan kasih sayang kepada tetangganya, keluarga dekatnya, saudaranya. Minimal satu pulau, satu provinsi, satu negara. Dan Anda mantan pemimpin negara, maka kewajiban justru lebih luas lagi. Anda harus memperhatikan seluruh tekliwernya bangsa Indonesia ini. Ketika mereka kelaparan dan kemudian melahirkan kekufuran, maka kekafiran itu engkau yang menanggung. Karena apa? Karena engkau lebih membela bangsa Palestina. Saya mohon Pak Yusuf Kalla, mohon maaf, kita tidak pernah kenal. Kita juga jarang ketemu. Kita ketemu di PBNU ketika Anda datang dalam pemakaman sahabat saya, Pak Muhammad Subagya. Dan Anda datang masih flamboyan. Mudah-mudahan Anda tidak hanya memanfaatkan bangsa, memanfaatkan kesukuan, memanfaatkan agama, memanfaatkan NU, memanfaatkan kesempatan dan kekuasaan. Kembalikan sebagian harta yang engkau terima dari rente ekonomi, rente kekuasaan kepada rakyatmu. Kalau ini engkau lakukan, engkau insya Allah sudah menjadi uswah hasanah. Menjadi contoh dan teladan sebagaimana yang sudah dilakukan oleh sahabat Nabi. Anda pernah kenal yang bernama Sayyidina Ali? Sayyidina Ali ketika lebaran, dia makan gandum yang sudah membusuk dan baunya kecut. Sementara di ujung jalan, Sayyidina Ali membagikan gandum dan daging sapi kepada orang-orang miskin. Dan orang yang kemudian datang ke rumah Sayyidina Ali kepengen melihat, kalau daging kambing, daging sapi, gandum yang mewah dibagikan kepada rakyat, bagaimana yang dimakan? Apa yang terjadi? Dia melihat gandum yang sudah membusuk dan berbau kecut. Maka orang ini sambil menangis datang ke rumah Rasulullah. Ya Rasulullah, datanglah ke menantumu. Ya Rasulullah, datanglah ke putrimu. Di saat semua berbahagia, berpakaian mewah dan bersyukur, menantumu, anakmu yang engkau cintai, dan dua cucumu justru makan gandum yang kecut. Sementara gandum yang baru, daging yang seger diberikan kepada orang. Rasulullah datang, tidak berkata apa-apa. Dia hanya meneteskan air mata. Rakyat Indonesia tidak menuntut engkau sehebat Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Sekurang-kurangnya ada hukum fikih. Kalau tidak 2,5% dari hartamu, keluarkan 10-20%, namanya rikas, agar engkau diselamatkan oleh Allah. Karena engkau mendapatkan harta itu dengan mudah karena fasilitas, jabatan, dan kekuasaan. Saudaraku, di mana saja, pengusaha-pengusaha yang hebat-hebat seperti Fuad Bawazir, pejabat-pejabat yang dulu seperti Pak Fuad Bawazir, Mas Amin Rais, atau siapa? Hidayat Nur Wahid, siapa lagi yang pernah menjabat dan menjadi orang-orang hebat? Yang bergelimang harta benda yang tidak habis 7 turunan, yang kemudian saking bingungnya dititip-titipkan di perusahaan, yang saking bingungnya akhirnya dia menjadi karyawan perusahaan itu hanya untuk menjaga duit yang dia titipkan di situ, atau di luar negeri yang kemudian tidak bisa lagi memanfaatkannya. Ada bangsa Indonesia ini, orang Makassar, yang memiliki harta lebih dari 900 triliun dan dibekukan. Kenapa? Kita nggak tahu lagi. Maka monggolah kita perlonggar hukum, tetapi kita sama-sama berpegang pada komitmen
penyelamatan terhadap bangsa dan negara. Mari uang-uang itu dikumpulkan, lalu dicatat rinci, kemudian bagikan kepada rakyat. Pemiliknya diberikan dan tidak usah diberi sanksi untuk penyelamatan kondisi daruri. Karena darurat kan semuanya bisa dibolehkan, tapi yang haram ya halal. Yang haram saja bisa halal. Loh, babi saja bisa dimakan untuk menyelamatkan, ya kan? Dan insya Allah bisa menghapus dosa. Dan Indonesia Bisa keadaan menghapus darurat dosa, sedekah. bisa menghapus dosa karena niatnya untuk menyelamatkan satu nyawa, apalagi 270 nyawa dan kehancuran yang berbahaya. Maka saudaraku sekalian, siapapun Anda, kita tidak zamannya lagi saling menyalahkan, tetapi kita berintrospeksi. Saya sudah mengalami menderita COVID. Sakitnya luar biasa. Ketika malam-malam hendak tidur, saya berpikir saya masih ada sisa uang. Saya belum bagi kepada anak-anak saya. Bagaimana kalau saya mati, kemudian ini menjadi fitnah? Apakah Anda tidak berpikir kalau duit Anda di atas miliaran triliunan di bank, lalu kemudian tidak tertasarufkan dengan benar? Alladzina yunfikuna fi syara' wa dara. Bagaimana Anda bisa mendapatkan pengakuan takwa dari Allah kalau duit Anda justru Anda titipkan di luar negeri? Anda mengaku punya uang banyak di dalam bank di luar negeri. Hanya catatan angka-angka. Yang memanfaatkan siapa? Masih hebat Pak Harto. Zaman itu ada korupsi nggak? Ada. Tapi duitnya di Indonesia. Sehingga apa? Bisa dimanfaatkan untuk berusaha di negeri ini. Menyerap tenaga kerja. Bergulir pertumbuhan ekonomi di mana-mana. Dalam keadaan kayak gini dulu ada yang namanya padat karya. Tidak hanya dikasih duit, itu mendidik orang manja. Disuruh kerja, bersihin ini, bersihin ini, bersihin. Sekarang enggak. Dan saya mohon ini koreksi sedikit Pak Jokowi dan menteri-menterinya deh. Jadi kalau Anda menjaga orang yang akan berjualan di pasar dengan TNI dan Polri berlebihan, kurang pas. Sementara Anda tidak menjaga orang yang sedang demo. Kalau perlu, ini sudah kondisi kayak begini kok. Ada orang demo, tangkap saja. Nggak usah diadili, tangkap sudah. Nggak pakai sidang lagi. Nggak usah pakai sidang-sidangan. Udah dalam keadaan begini kok. Semua orang tahu kok. Orang pedagang di pasar sampai norak-arik, sampai tangkepin. Sementara orang demo sampai diemin. Apa sampai takut? Kepada orang yang berada di belakangnya. Siapa mereka? Bohir juga tangkap. Bohirnya tangkep aja. Kalau perlu biarkanlah. Anak-anak FKPPI, anak-anak AMPI, anak-anak Garda Bangsa, anak-anak Satgas PDI, Satgas ini. Bergeraklah, tangkapin mereka. Saudaraku, pemimpinku, bapakku, sahabatku. Kita adalah saudara. Satu bangsa. Atau satu provinsi. Atau satu agama. Atau satu pulau. Atau satu kabupaten. Atau satu suku. Yang berbeda-beda pun menurut hukum Bhinneka Tunggal Ika, kita tetap harus satu, mengutamakan prioritas keselamatan bangsa dan negara. Keselamatan bangsa dan negara tertumpu kepada semangat keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Semangat keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini bisa tercapai kalau kita musyawarah dan mufakat. Bukan demokrasi asu gede menang kerai yang jumlahnya banyak dia menang. Dan itu baru bisa mengikat bangsa ini dalam persatuan Indonesia. Kalau sudah bersatu, maka memunculkan cahaya berlian yang bernama kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Kemanusiaan yang lebih diutamakan karena ada nilai-nilai ketuhanan. Inilah Pancasila yang sejati, bukan hanya teori. Maka monggo, sudahlah, jangan mencari siapa yang salah. Tetapi bagaimana cara terbaik, tercepat, termurah,
untuk menyelamatkan bangsa dan negara. Gimana Habib? Setuju nggak Habib? Sama. Al-afu minkum, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.